Tes 1 2 1 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agung Muhammad Ihsan Alwi, NRP 1051 1910000041. Di sini saya akan sedikit mereview ataupun menerangkan kembali tentang mata kuliah SKDL yang berjudulkan Sistem Electrical Power Conversion dengan dosen pengampu sendiri Bapak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho. Yang pertama ada power switching. Power switching itu sebuah efisiensi power electronic system yang paling penting itu memiliki elemen rangkaian daya di PES atau sistem power electronic system. Yang pertama itu ada saklar yang pertama, switchnya untuk fungsinya untuk mengontrol transfer energi. Setelah itu ada reaktor. Reaktor ini sebuah induktor dan kapasitor untuk memperlancar transfer energinya. Next, selanjutnya di sini ada ideal switch. Nah, ideal switch sendiri yang pertama dalam keadaan off, arus yang melewati saklar adalah 0 dan saklar mampu mendukung tegangan apapun yang melewatinya. Nah, rumusnya adalah E off itu sama dengan 0. Oke, dengan Piranti kurang dari sampai dia tidak terbatas atau kurang dari sama dengan V off ditambah infinity. Lalu yang kedua, dalam keadaan on, tegangan pada saklar adalah 0 dan saklar mampu melewatkan arus apapun melampauinya. Ini rumusnya seperti ini. Lalu ada saklar on off secara instan. Saklar tidak memerlukan energi untuk menghidupkan atau mematikan status on atau off. Lalu karakteristik saklar stabil di bawah semua kondisi sekitar. Nah, untuk gambarannya seperti ini kira-kira. Jadi di sini ada switch ataupun saklar yang mana ini berfungsi untuk meng-on off-kan daya sehingga sebuah outputannya di lampu itu bisa on ataupun off seperti ini. Jadi ada off state along V axis, ada on state along Y axis. Lalu setelahnya rail switch-nya itu dalam keadaan off saat ini bukan 0. Arus ini disebut sebagai arus bocor. Kapasitas pemblokiran tegangan status off terbatas. Maka rumusnya seperti ini. Oke, juga ada tegangan status on tidak 0. Tegangan ini disebut penurunan produksi. Lalu switching from state-nya itu infinity time. Jadi dia itu tidak terbatas. Oke, selanjutnya ada karakteristiknya, ini lanjutannya ya. Karakteristik saklar itu terbatas secara thermal. Disipasi daya di perangkat tidak 0. Itu muncul sebagai panas dan memainkan penaikan suhu perangkat. Untuk mencegah kenaikan suhu perangkat yang tidak terbatas, alat bantu eksternal diperlukan untuk menghindarkan panas yang dihasilkan dari perangkat. Seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya ada pengalihan daya praktis. Pengalihan daya praktis itu praktis dibagi menjadi 3. Saklar yang tidak terkontrol, saklar semi terkontrol, dan saklar yang terkendalikan. Ya, seperti ini kira-kira. Dia menggunakan dioda ya jika yang tidak terkontrol, dan saklar yang semi terkontrol itu dia contohnya thyristor, dan saklar yang dikendalikan itu contohnya itu bipolar junction transistor atau BJT ya, juga FET juga dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada switch dioda. Switch dioda ini di mana dia itu melakukan switching itu hampir sama seperti saklar. Nah, ketika dioda itu diberi bias maju FAK itu lebih dari 0, dioda mendeteksi saklar on karena lebih dari 0. Apabila FAK-nya itu kurang dari 0, maka saklarnya off atau mati. Nah, dalam kondisi on dan off, dioda mendisipasi daya tertentu. Begini. Jadi misal P-nya itu on, maka VF I-nya on. Nah, V off I-nya ref, memblokir kerugian. Jadi itu kira-kira ini gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini untuk membatasi suhu sambungan agar tidak menilai
yang diizinkan. Perlu untuk membawa panas dari sambungan dan meneruskan ke lingkungan. Ya, jadi ketika dibentuk sebuah grafik itu seperti ini. Nah, dioda juga tidak memerlukan rangkaian penggerak. Dioda adalah saklar searah dan energi lonjakannya juga jangka pendek. Lalu ada transistor persimpangan bipolar. Ada 7 perangkat perangkat 3 termal, ada emitter, kolektor, dan juga basis. Ya, sama seperti dioda. Seperti ini. Ya. Lalu kolektor emitter membentuk pasangan terminal, dia pasangan terminal. Oke. Sampai ke perangkat menjatuhkan tegangan, maju kecil dan arus rentu untuk sirkuit eksternal. Maka tadi ada yang namanya switching. Lalu outline-nya ada MOS kapasitor, NMOS, IV karakteristik, PMOS, DC karakteristik, dan transfer function, noise margin, latch up, pass transistor, introvert, dan lain sebagainya. Lalu ada MOS kapasitornya lagi juga, gate in body form MOS kapasitor, ada operation modes yang dibagi menjadi 3, ada accumulation, depletion, dan inversion. Ini dia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, terdapat beberapa region version. Nah, region version di sini dia itu menentukan kutub cukup mempengaruhi kutub negatif dan juga kutub positifnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, jadi di silicon gate, polysilicon gate-nya itu di sini itu negatif semua. Dan di sini itu region di depletion region itu di sini positif semua. Itu kira-kira. Ya. Dan nanti setelah presentasi ini saya akan kirimkan link YouTube di akhir PPT. Ya, mungkin itu presentasi singkat ataupun review singkat mengenai materi SKDL pertemuan ketiga. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.